Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan sehingga kita dapat menonton dan melihat video kali ini yang berjudul Wah dan Lingkungan. Sholawat beriring salam marilah kita junjungkan dan hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan kita. Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan lingkungannya, karena kebersihan lingkungan itu adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia akan terjadi 3 buah interaksi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan yang terakhir hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Hubungan manusia dengan Tuhannya, misalnya saat kita beribadah, salah satu contoh sholat. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, misalnya saat kita berkomunikasi atau saling membantu dengan teman atau kerabat. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya, salah satunya contoh adalah bagaimana kita merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan tersebut. Selain untuk beribadah kepada Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam arti di atas, manusia diciptakan Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia selalu menjaga lingkungannya. Alam adalah tempat kita hidup, maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, serta memanfaatkannya dengan baik. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya sudah dijadikan oleh Allah dengan segala rahmatnya. Sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lain diciptakan Allah adalah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 42, Allah menjelaskan bahwa larangan untuk membuat kerusakan di bumi, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 42. Ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat kemudian terjadi penebangan liar untuk mengambil kayu-kayunya. Maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor, banjir, yang dapat merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, contoh lain misalnya mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Hasil yang didapat dengan cara tersebut memang banyak, tetapi dampak kerugian yang dihasilkan juga banyak. Banyak terumbu karang yang rusak sehingga ekosistemnya lama-kelamaan akan menjadi punah. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah.
Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, dan memanfaatkan alam dengan baik. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya yaitu melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita juga harus menjaga, merawat, memelihara, dan juga melestarikannya dengan baik. Tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan, karena semua itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Alam harus terus terjaga keseimbangannya supaya dapat diwariskan ke anak dan cucu kita nanti. Baiklah, itulah video singkat yang dapat saya paparkan pada kali ini. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan hidup di sekitaran kita. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.